Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ardita dari kelas S1 Akuntansi Reguler Pagi dengan nomor absen 15 NIM 242921016. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang 5 soal yang kemarin sudah dipresentasikan. Yang pertama itu ada soal P91A, ada soal Dias SLU yang dibentuk pada tanggal 1 Januari. Selama tahun pertama, operasi pengeluaran dan penerimaan aset pabrik berikut dicatat secara acak. Ya, di sini ada beberapa nomor item, ada 3 akun. Yang pertama itu ada akun land, yang kedua ada akun building, yang ketiga itu ada other account. Yang pertama itu ada biaya penimbunan dan pengerukan tanah. Masuk di akun land sebesar 6.600. Yang kedua dia ada pembayaran penuh kontraktor bangunan, dia masuk ke akun building sebesar 780.000. Yang ketiga dia ada pajak properti atas tanah tahunan, dia masuk ke other account sebesar 5.000. Yang keempat dia masuk biaya pembelian real estate sebagai lokasi pabrik. Nah, di sini di soal nomor 4 itu ya kan land-nya itu ada 100.000 sama buildingnya 45.000. Jadi masuknya itu dua-duanya dimasukkan ke satu akun land aja, jadi totalnya itu 145.000. Di nomor 5 ada biaya penggalian untuk bangunan baru, dia masuk ke akun building sebesar 35.000. Di nomor 6 ada biaya arsitek untuk rencana pembangunan, dia masuk ke akun building sebesar 10.500. Di nomor 7 ada pajak real estate yang dibayarkan pada saat pembelian properti, dia masuk ke akun land sebesar 2.800. Di nomor 8 itu ada biaya pembangunan tempat parkir, dia masuk ke other account. Kenapa dia masuk ke other account? Karena dia itu harusnya masuk ke land improvement. Kalau tanah itu kan dia nggak bisa mengalami penyusutan, tapi kalau land improvement itu bisa mengalami penyusutan. Contohnya itu kayak parkiran. Nah, nomor 8 ini itu kan nama itemnya biaya pembangunan tempat parkir, jadi dia masuk ke other account di 14.000. Di nomor 9 ada biaya pembongkaran bangunan tanah untuk bangunan baru, dia masuk ke akun land sebesar 15.000. Di nomor 10 itu ada hasil penjualan material bangunan yang dibongkar, dia itu kan di soalnya kredit ya, makanya di sini ditulisnya min 3.600. Jadi total keseluruhan akun land itu sebesar 165.800, sedangkan di akun building yaitu totalnya 825.500. Di sini saya akan menjelaskan nomor soal 492A, yaitu dalam beberapa tahun terakhir Preman Transportation membeli 3 bus bekas karena seringnya terjadi pergantian karyawan di Departemen Akuntansi. Akuntan yang berbeda memilih metode penyusutan untuk setiap bus, dan berbagai metode pun dipilih. Informasi mengenai bus-bus tersebut dirangkum di bawah ini. Di sini kita memakai 3 metode, yaitu kita lihat di soal. Yang pertama itu pakai metode straight line, yang kedua itu metode declining balance. Nah, di sini di metode metode yang pertama itu pakai metode straight line. Kita lihat dulu tanggalnya. Di sini ditulis ada years, depreciation expense, accumulated depreciation, sama value of bus after depreciation. Ada tanggal 12 Desember 2015 sampai 12 Desember 2019. Depreciation expense-nya itu 18.000. Oh ya, rumus straight line itu rumusnya cost dikurang residual dikurang umur. Nah, cost ya depreciation
Em, di sini depreciation-nya 18.000 sama rata karena wait. Oh, nggak ada yang benar 18.000 sama semua dari tahun 2015 sampai 2019. Sedangkan di akumulasinya ini 18.000-nya dari depresiasi yang pertama di tahun 2015. Nah, value of goods after depreciation-nya itu dari yang depreciation value of goods 96 dikurang, oh ya, ini value of goods depreciation-nya itu dari cost 96 dikurang 18, hasilnya 78. Selanjutnya yang ini 18 ditambah 18 jadi 36, yang ini 36 ditambah 18 hasilnya 54, yang di sini 54 ditambah 18 hasilnya 72, yang di sini 72 tambah 18 hasilnya 90. Nah, lanjut di sini ada value of goods after depreciation. Yang pertama itu ada nominal 78.000. 78.000 itu dari 96.000 dikurang 18.000, totalnya 78.000. Nah, lanjut di sini ada nominal 60.000. 96.000 dikurang 60.000 hasilnya 36.000. 96.000 dikurang 42.000 hasilnya 54.000. 96 dikurang 42, 96, 97, 94, 95, 90, 98, 42.000. 42.000 dikurang 42.000 dikurang ulang. Di sini 78.000 dikurang 96 dikurang 78 hasilnya 36. Terus 60 dikurang 96 hasilnya 96 dikurang 60 hasilnya 54. 96 dikurang 42 hasilnya 72. 96 dikurang 24 hasilnya 90. 96 yang ini dikurang 6.000 hasilnya 90. Oke, lanjut ke metode yang kedua yaitu declining balance yang ini. Terus 2. Di sini accurate-nya itu di tanggal 1 bulan 1 2016. Ada cost-nya 140.000, price value-nya 10.000, useful life in years-nya 4, DDB rate-nya 50%. Di sini rumus declining balance itu 2 dikali 100 dibagi N sama dengan persen dikali cost dikurang accumulated depreciation-nya. Ya, di sini itu kan kita masuk ini dari tanggal 12 tanggalnya rata dari tanggal 12 sampai 12 Desember 2015 sampai 12 Desember 2018 karena dia 4 tahun. 15, 16, 17, 18. Kalau yang tadi ini kan dia 5 tahun ya, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini kalau ini kan 4 tahun. Dan di sini ada value of goods accumulated depreciation. Kita masukin dari sini 140 masuk ke sini. Depreciation expense-nya ini dari 140 dikurang 70 hasilnya 70.000. Nah, 140 dikurang 35.000. 140 dikurang 35.000. Wait. 100. Kalkulator mana dah? Ini kalkulator.
Nih 70.000, 140 dikurang 35.000, 140 dikurang 35.000. Wah, salah. Pokoknya di sini depreciation expense-nya itu 35.000, yang kedua 17.500, yang ketiga itu 7.500. Ada accumulated depreciation dari yang pertama ini 70.000, 140 dikurang 70.000 hasilnya 70.000. 140 dikurang 105 hasilnya 35.000. 140 dikurang 122.500 hasilnya 17.500. 140 dikurang 122.500 hasilnya 7.500, iya 7.500. Terus 30. Nah, yang kedua value of boost after depreciation. Dia masih ngikutin yang pertama ini 75.000. Yang kedua ini 70, 140 dikurang 70, 30, 140 dikurang 70, 70.000 tetap. Terus 140 dikurang 35, 105. 140 dikurang 17.000. Ini salah. 140 dikurang 17.500 hasilnya 122.500. 140 dikurang 10.000, 130. Oke, lanjut ke metode yang ketiga, yaitu unit of activity boost 3. Di sini ada accurate-nya di tanggal 1 bulan 1 2015. Yang kedua ada cost-nya 92.000, S2 value-nya 8.000, useful life in years-nya itu 5 tahun, total meals-nya itu 120.000. Di sini 120.000. Nah, gitu. Ya, ini meals-nya dapat dari mana? Dapat dari soal. Kita lihat soalnya ya. Ini soalnya kan yang pertama itu udah 120 meals. Ya total meals pertama kan 120 di tahun 2016 dan 2017 36.000, 2018 31, yang ke 2019 18 dan 11.000. Depreciation meals-nya 0,7 dari ini 0,7 dari sebentar ya. Nah, ini depreciation expense-nya dapat 19.800, 25.800, ini 24.000 dikali ini. Ini bisa dihapus ya? Loh, kok bisa dihapus? Ya, 16.800. 16.000 nggak mau dengan 24, ya enggak, 24 dikali mana sih kali enggak salah, dengan 92 dikali 0. Oke, lanjut. Maaf ya, lanjut. Tadi di sini 16. Salah. 16.800. Di yang kedua itu ada accumulated depreciation expense 16.800 juga. Dari mana? Ini ditambah ini. Nah, ini yang kedua ada 25.200. Yang ketiga ada 21.700, 21.700. Yang keempat ada 12.600, yang kelima 7.700. Ini ada accumulated depreciation yang pertama 42, 63, 76 sama 84. Yang keempat, yang ini value of goods-nya dari 70. Bentar. Masih deh. 16.800. Salah. 16.800 dikali 2. 33.600. Salah, berarti 92.000 dikurang 16.800.
16. Oh, oke. Jadi hasil dari 75.200 ini dari 92.000 dikurang 16.800 hasilnya 75.200. Yang kedua itu 90.000 dikurang 92.000 dikurang 42.000 92 dikurang 42.000 42 apa sih 92 dikurang 42 hasilnya ya 50.000 dan seterusnya yang 28 juga hasilnya 92 dikurang 63 hasilnya 28 92 dikurang 76 hasilnya 15 92 dikurang 84.000 hasilnya 8.000. Oh ya, ini kenapa bisa 18 sama 11 ini diasumsikan aja karena supaya total keseluruhannya ini 120.000 total mealsnya ini. Jadi kita kasih di angka 18.000 sama 18.000 itu diasumsikan aja, jadi kurangnya gitu loh, kayak dikurangnya kan ini belum memenuhi 120 ya, di antara 24.000 ditambah 36 ditambah 31 itu kan hasilnya belum 120.000. Jadi supaya gimana caranya bisa 120.000 kita bikin 18.000 sama 11.000 jadi hasilnya 120.000. Nah di sini totalnya amount of accumulated depreciation-nya di bus pertama itu ada 54.000, yang kedua ada 122.500, yang ketiga ada 42.000. Di sini ada yang B-nya if bus to bought on April instead of January, depreciation expense 2015 dan 2016. 2015 itu depreciation expense-nya nih. Ini ada di ini bisa diwarnain sih. Ada 52.500. Hasilnya dari mana? Hasilnya dari 140.000 dikali 50% dikali 9 dibagi 12. Nah, yang 2016 itu hasilnya itu 43.750. Hasilnya dari mana? Hasilnya dari 140.000 dikurang 52.500 dikali 50%. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada soal pada tanggal 1 Januari 2017 PLSA membeli 2 mesin untuk digunakan dalam proses produksinya. Yang pertama itu mesin A yang ini. Yang mesin A ini itu adalah harga tunainya 35.000. Pengeluaran terkait itu meliputi pajak penjualan sebesar 2.200, biaya pengiriman sebesar 150, asuransi selama pengiriman sebesar 180, biaya pemasangan dan pengujian 70, dan 100.000 untuk oli dan pelumas yang akan digunakan bersama mesin tersebut selama tahun pertama pengoperasiannya. PLN memperkirakan bahwa masa manfaat mesin tersebut ada 5 tahun dengan nilai sisa 55.000 yang tersisa pada periode waktu tersebut. Asumsikan bahwa metode penyesuaian gas itu digunakan. Jadi kita pakai metode di sini kan mintanya pakai metode 3 metode. Yang pertama itu ada straight line, yang kedua ada declining balance, yang ketiga ada unit of antiquity. Nah, bentar ya. Di sini kenapa ditulis price of mesinnya sebesar 35.000 karena dia di awal mesinnya itu harga dia tuh mau beli mesin sebesar 35.000. Di sini kita tulis lagi expenditure-nya, maksudnya ada apa aja. Yang pertama ada untuk pembayaran pajak, ada pembayaran sales tax yaitu pembayaran pajak penjualan sebesar 2.200, terus pembayaran biaya pengiriman sebesar 150.000, pembayaran asuransi selama pengiriman sebesar 80.000, terus biaya pemasangan dan pengujian sebesar 70.000, dan 100 untuk oli dan pelumas yang akan digunakan bersama mesin tersebut sebesar 70, oil and lubricant sebesar 100.000. Nah,
di sini useful in years 5 years dari mana? Dari 5 years yang ini. Nah, residual value-nya 5 juta. Mesin A. Membeli mesin A. Di sini kita tulis depreciation mesin A-nya. Yang pertama itu cost-nya itu 35, pajaknya itu 2.200.000, shipping cost-nya 150, kisaran during shipping-nya 80, installation and testing cost-nya 70, oil and lubrikannya 100.000. Jadi total keseluruhan dari sini itu 37.600. Jurnalnya itu ada 2 jurnal. Yang pertama mesin sama cash, mesinnya di debit, cashnya di kredit. Mesinnya itu semua total jurnal itu 37.000 di debit, 37.500 di debit, dan cash 37.600 di kredit. Ya, jadi begitu. Nah, di sini kita lanjut ke kedua, mesin yang kedua ini. Depreciation ini ada tier 1, 2, 3, dan 4. Ada tahun 1, 2, 3, dan 4. Yang ke 1, ini depreciation expense-nya itu 6.520 dari 6.520. Nah, ini S9 6.520 itu dari menggunakan setline yaitu accumulated depreciation. Depreciation expense itu 6.520. Dia itu dari ini ditambah yang pertama sampai tahun kelima itu tetap sama 6.520. Yang kedua ada accumulated depreciation 250 ditambah jadi 31. Oh enggak, value of machine-nya itu kan value of machine-nya itu 37.600. Nih, total ini 37.600. Ya, rumusnya ini ya. 37.600 dikurang 6.520. Yang kedua ini rumusnya sama. Yang ketiga juga sama. Yang keempat juga rumusnya sama. Yang ini juga sama rumusnya. Lanjut ke mesin B. Price of mesin B itu 80.000. Useful life in years-nya itu 4 tahun. Residual value-nya itu 5.000. Kita menggunakan 3 metode. Yang pertama metode straight line, yang kedua declining balance, yang ketiga unit of activity. Kita masih lanjut yang mesin B. Mesin B itu price of mesin B itu 80.000, useful life in years-nya itu 4, residual value-nya itu 5 juta. Depreciation expense-nya itu dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Depreciation expense yang pertama itu 18.750. Jadi mana 18.750? Ini kan ya. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Ini nomor yang 2 mesin A, yang kedua itu ada jurnalnya. Ini jurnalnya yang pertama di depreciation expense di debit, accumulated depreciation di kredit, totalnya 6.500 sama 6.520. Di sini ada pertama straight line itu 18.750 sama semua dari tahun pertama sampai tahun keempat. Yang kedua itu accumulated depreciation-nya 18.750. Nah, untuk mencari value of machine after depreciation-nya itu 80.000 dikurang 18.750 hasilnya 61.250. Begitu juga dengan ini
Ini 80.000 dikurang 37.500, hasilnya sama dengan ini 42.000. Total ini 80.000 dikurang 56.000, 80.000 dikurang 56.000 hasilnya ini. Yang ke ini 80.000 dikurang 75.000 hasilnya segini. Oke, next ya, declining balance atau DDB right. Itu ada 4 tahun, yang pertama year 1, kedua, dan ketiga, dan keempat. Ada di sini ada kolom years, value of machine, depreciation expense, accumulated depreciation, sama value of machine after depreciation. Ya, di sini saya akan melanjutkan di soal DDB right. Ada tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat. Ada value of machinery, yearly, depreciation expense, accumulated depreciation, value of machine after depreciation. Tahun pertama itu 80.000 dari price of machine 80, price of mesin B-nya 80.000 ditulis. Kedua depreciation-nya itu dari mana? 80. Aduh. Yang kedua itu wait bentar ya, kan 80 dikurang 40 hasilnya itu 40. 40 dikurang 20 itu hasilnya 20 dikurang 10 itu hasilnya 10 dikurang 20 dikurang 20 dikurang 10 hasilnya 10. Nah, di sini B75 itu dari 40. Ini 20 dikurang 80 dikurang 20 hasilnya jadi bukan. Ini 40, yang kedua 20, yang ketiga 10, yang keempat 5.000. Di sini accumulated depreciation-nya itu 40.000 dari depreciation expense dikurang 80.000, 40 ditambah 20 hasilnya 60 ditambah 60 ditambah 10 hasilnya 70 ditambah 5.000 hasilnya 75.000. Ini masih sama 40.000 value of machine-nya. 40 dikurang 60 dikurang 40 hasilnya 20 60 dikurang 70 hasilnya 10, 75 dikurang 10 hasilnya 5.000. Di sini ada metode ketiga yaitu unit of activity. Estimate of useful life-nya itu 12.500. Yang in 2009 itu 42.000, 2018 37.000, 2009 28.000, 2020 18.000. Di sini kita pakai metode unit of activity. Ada years, di kolom years, unit, depreciation per unit, depreciation expense, accumulated depreciation, value of machine after depreciation. Ada 4 tahun, yang pertama di tahun pertama unitnya itu sebesar 42.000, yang kedua itu sebesar 37.000, yang ketiga 28.000, yang keempat 18.000. Di sini depreciation per unitnya itu 0,6. Ya, jadi hasilnya ini 25.000 dari hasilnya dari 42.000 dikali 0,6. Dengan 42.000 dikali 0,6 hasilnya 25.800. 37 kali 0,6 ya, ini juga seterusnya sama dengan 37 dikali 0,6.
Ini juga 328 dikali 0,6. Ini juga dengan 18 dikali 0,6. 10.800 hasilnya. Di sini ada accumulated depreciation. Yang pertama itu 25.000, dari 25.000 ditambah 22.000, sebentar ya, 25.200 ditambah 22.200. Ya, ini sama dengan 25 ditambah nggak ditambah ya, ditambah ini hasilnya 47. Ini ditambah bener ya, ini tambah ini sama dengan hasilnya 52. Ini 64 dikali 10. Salah. Ini ditambah, nah 75. Ini ada value of machine depreciation. Yang pertama itu 54.000. Yang ini 54.800 dikurang 47.400. Bukan 54.800. Yang kedua ada 32.600. 54.800 ditambah 54.800 dikurang 47. 54.000 ditambah 32. Jadi ini 32, yang ketiga ini ke seperti yang ini 5.000. Lanjut ke soal P94A. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal P94A. P94A itu dia pada awal tahun 2015, Mansion PLC membeli peralatan seharga 80.000 euro. Diperkirakan peralatan ini akan memiliki masa manfaat selama 6 tahun dan nilai sisa sebesar 8.000 euro. Pada saat itu, metode penyusunan garis lurus dianggap paling tepat untuk digunakan pada jenis peralatan ini. Penyusunan harus dicatat pada akhir-akhir setiap tahun. Selama tahun 2017, tahun ketiga masa pakai peralatan, teknisi perusahaan mempertimbangkan kembali ekspektasi mereka, memperkirakan bahwa masanya itu selama 7 tahun, total masa itu selama 7 tahun, mungkin akan menjadi 7 tahun dan bukan 6 tahun. Estimasi residual value-nya, nilai sisa yang diperkirakan tidak berubah pada saat itu, namun selama tahun 2020 nilai sisa yang diperkirakan berkurang. Di sini instruksinya itu tunjukkan berapa banyak biaya penyusunan yang perlu dicatat setiap tahun untuk peralatan ini dengan melengkapi tabel-tabel berikut. Yang pertama itu kita buat tabel di tahun 2015. Ada cost of event-nya itu 80.000, 9 tahun. Soal P94A jawabannya nggak ada catatannya nggak? Enggak. P94A itu dia ada 80.000 cost-nya dari soalnya,
Terus useful life-nya itu 6 tahun, 80 dibagi 6. Totalnya 8 juta, residual value-nya residual value 8 juta. Ya, di sini ada years-nya itu 2015 dan 2016, 2000 depreciation expense, accumulate value of totalnya 12.000. Di sini 12.000 juga, di sini 24, di sini 68 dan 56. Yang ke 2017, useful-nya itu years-nya 2017, 18 dan 19, ada 3 tahun. Depreciation expense-nya sama, di sini 9.600. 33.600 dari 80 dikurang 46. Sebentar, 80.000 dikurang 46.400. Ya, jadi ini sama dengan 80.000 dikurang 3 salah. Salah. 80.000 dikurang, salah lagi, sebentar. 80.000 dikurang, dikurang 33.600. Set. Nah, hasilnya segitu, 46.400. 80.000 dikurang 36.600. 80.000 dikurang 43, hasilnya 36.000. 80.000 dikurang 52.800, hasilnya 27.200. Kita perlu pembuktian dulu. White 36.800 sama dengan baik. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi ya, yang 2017 ini. Faktornya ini kan salah, yang ini. Ini B21 80.000 dikurang 43.000, hasilnya segini. Ya, yang di sini kita hapus dulu sama 80.000 dikurang. Salah. Bukan dikurang ini. Salah. Ya. Ini 80 min. Nah, segitu hasilnya. Nah, yang lanjut di sini ini metode straight line. Yang metode straight line ada residual value-nya sebesar 4.400. Ada 2 tahun, yang pertama 2020, yang kedua 2021. Depreciation expense-nya tetap 11.400. Ke accumulated depreciation-nya itu 64.200. Yang ini yang kedua 75.600. Dari mana hasilnya? Dari sebentar, 64.200 dikurang 4.400. Nah, ini hasilnya yang ini 15.800. Di kolom yang ini ada 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 7 tahun. Depreciation expense-nya itu 12.000, akumulatif 12.000, 12 tambah 12 ditambah 12, hasilnya 24. 24 ditambah 9.600, hasilnya 33.600. 33.600 ditambah 9.000, hasilnya 43.200. 43.200 ditambah 9.600, hasilnya 52.800. 52.800 ditambah 11.400, hasilnya 64. 64 ditambah 11.400, hasilnya 75.600. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5.
Soal nomor 5, pada tanggal 31 Desember 2016, Jimenez SA melaporkan hal berikut sebagai aset pabrik. Yang pertama itu ada akun LAN sebesar 3 juta, yang kedua ada akun billing sebesar 26.500, yang ketiga itu ada akumulasi perusahaan bangunan sebesar 12.900 debit, yang kreditnya 14.400. Ada peralatan, akumulasi perusahaan peralatan itu ada 5.000. Total aset tetapnya itu ada di kredit sebesar 52.400. Di sini instruksinya pada tanggal 1. Sebentar. Instruksinya pada tanggal 1 kita bakal buat sini tuh kayak jurnal gitu. Ada 2 jurnal. Yang pertama pada tanggal 1 itu ada akun LAN yang totalnya itu 2.200.000. Dari sini kita membeli tanah seharga 2.200.000, dicatat di jurnal tanah 2.200.000 dan cashnya 2.200.000. Pada Mei tanggal 1 Mei itu menjual peralatan yang harganya 750.000. Ini kita catat di equipment 750.000. Oh ya, yang pertama itu kita perlu catat 2 jurnal yang namanya depreciation expense sama accurate depreciation. Dari mana totalnya? Totalnya itu dari 750.000 dari yang pertama ini, dari peralatannya, cost-nya dibagi 10 dikali 4 dibagi 12, hasilnya 25.000. Nah, terus yang kedua itu ada akun cash. Cashnya itu 466.000. Ya, terus ada akumulasi depreciation 325. Ya, itu. Terus equipment-nya itu 750. Ini total keseluruhannya itu kalau dihitung sekitar 25.000 ditambah 466.000 ditambah 325, totalnya sekitar 816.000. Jadi di sini kita dapat keuntungan menjual tanah itu gain on sale-nya 41.000. Di Juni tanggal 1 kita punya cash. Di Juni tanggal 1 itu kita menjual tanah yang dibeli pada tanggal 1 Juni 2007 seharga 1.800.000. Dan harga tanah tersebut itu harganya hanya sebesar 300.000. Kita ngejual tanah nih harganya 1.800. Tetapi karena harga tanahnya itu hanya 300.000, berarti kita bisa untung 1.500.000. Kita beli tanah nih cash. Kita menjual tanah yang dibeli pada tanggal 1 Juni 2017 itu sebesar 1.800.000. Tetapi tanah itu dijual kembali dengan harga 300.000. Tetapi harga tanah tersebut pada saat itu hanya 300.000. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tanah sebesar 1.500.000. Oke, lanjut ke tanggal 1 Juli. Cashnya itu 1.800. 1 Juli equipment-nya itu 2.450. Ada 2 akun. Yang kedua ada akun cash sama 2.450. Ada Desember 31 Desember ada depreciation expense-nya itu 50.000. Yang kedua akumulatif depresiasinya juga 50.000. Oh iya, dan tanggal 31 Desember itu kita ngapain? Kita membeli peralatan yang sudah dipakai lagi yang harganya 500.000. Saat dibeli pada tanggal 31 Desember 2007 tidak ada nilai sisa yang diterima. Jadi kita bikin 4 akun di sini. Ada depresiasi 50.000. Terus 50.000 juga, akumulatif sininya 500, equipment-nya 500.000. Oke, kita lanjut di sini. Jual tanah dari 1 Juni. Di sini ada akun LAN
dari totalnya itu, dari keseluruhan itu totalnya 4.900.000, buildingnya 26.500, accumulated depreciation of buildingnya 12.100 di debit dan 19.300 di kredit. Ada equipment dari equipment yang dijual, equipment yang dibeli, dan equipment yang dipensiunkan seharga totalnya 41.200. Di sini ada akumulasi depreciation equipmentnya itu 4.175 di debit, dan di kreditnya 37 juta 25.000. Total aset tetap itu semua 61.225. Dan selanjutnya ada penyesuaian building, ada dua akun. Yang pertama depreciation expense of build, accumulated depreciation of building itu di debitnya 530, di kreditnya 530. Ada lagi selanjutnya ada penyesuaian equipment. Nah, equipmentnya itu nilai equipment setelah dijual dan dipensiunkan. Ada depreciation expense of equipment, accumulated depreciation of equipment dipensiunkan sebesar 3.875.000 di debit sama 3.875.000 di kredit. Oke, next lanjut ke penyesuaian equipment yang baru dibeli. Itu ada dua akun, depreciation expense of equipment sebesar 122.500. Yang kedua ada accumulated depreciation equipment sebesar 122.500. Baik, di sini kita akan lanjut ke laporan aset tetap bulan Desember tahun 2017. Laporan aset tetap ini adalah laporan aset tahun 2017 telah didepresiasikan, tetapi nominal asetnya sudah ditambahkan dari transaksi yang sebelumnya. Jadi laporan ini tuh total aset itu sudah ditambahkan dari transaksi yang sebelumnya, yang ini ya. Salah. Nah, ini tuh transaksinya itu semua sudah ditotalkan dari aset yang sebelumnya. Kalau ini tuh kan aset yang ini setelah setelah didepresiasikan. Nah, kalau yang ini sebelum hasilnya tuh segini. Tetapi kalau sudah didepresiasikan itu hasil total asetnya itu secara keseluruhan di ini 51.797.500. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.